Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putri Nian dengan NPM 22351056. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait tentang React dari hasil video yang telah saya review kemarin pada tugas minggu keempat ini. Nah, jadi kita masuk ke pengantar React. Nah, jadi React ini ada library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface atau UI yang interaktif dan dinamis, baik untuk aplikasi web maupun mobile. React dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2013. Awalnya digunakan untuk meningkat performa antarmuka pengguna Facebook Ads dan aplikasi mobile mereka. React bersifat deklaratif dan komponen based, yang berarti pengembang lebih fokus pada apa yang akan ditampilkan alih-alih bagaimana caranya, membuat proses pengembangan lebih efisien. Jadi sebenarnya apa sih itu React gitu? Nah, jadi React ini adalah JavaScript library untuk membangun user interface atau UI. Fokus utama React ini adalah membangun komponen UI yang dapat digunakan kembali, membantu menyederhanakan pengembangan antarmuka pengguna yang kompleks. React tidak memaksakan struktur tertentu pada pengembangan, sehingga memungkinkan fleksibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan React, pengembang dapat menulis kode yang lebih modular, terorganisir, dan memudahkan pengembang aplikasi dengan ukuran besar atau aplikasi yang terus berkembang. Perbedaan library dan framework. React adalah library karena menyediakan alat yang digunakan untuk membangun UI, tetapi tidak memaksakan struktur atau cara tertentu untuk mengatur kode. Sedangkan framework ini adalah menyediakan aturan atau struktur yang lebih ketat untuk membangun aplikasi. Nah, jadi bedanya library dan framework ini, kalau library itu dia lebih fleksibel dan menyerahkan sebagian besar keputusan kepada pengembang, sedangkan framework ini dia tuh ada aturan tertentu dan strukturnya. Kemudian ada komponen dalam React. Komponen adalah blok pengguna utama di React. Setiap komponen adalah potongan kode independen yang bertanggung jawab untuk merender bagian tertentu dari UI. Komponen bisa sangat kecil seperti tombol atau sangat besar seperti halaman penuh. Komponen React ditulis sebagai fungsi JavaScript yang mengembalikan JSX atau JavaScript XML yang mirip dengan HTML, tetapi memiliki kemampuan untuk menyisipkan logika JavaScript di dalamnya. Contoh sederhana dari komponen adalah komponen header, yang mungkin hanya menampilkan sebuah judul halaman. Contoh yang lebih kompleks bisa mencakup daftar produk atau formulir input. Jadi di bawah ini adalah contoh headernya. Di sini ada function header, kita retur. H1 itu adalah header ya, teman-teman. Baru welcome to my website. Di sini ada JSX atau JavaScript XML. JSX ini adalah ekstensi dari JavaScript yang terlihat seperti HTML. JSX memudahkan pengembang dalam menulis elemen HTML dalam JavaScript dengan cara yang intuitif. JSX ini lebih strict dibandingkan HTML biasa. Setiap elemen harus memiliki tag penutup dan harus mengikuti aturan-aturan tertentu seperti pengguna camel case untuk atribut. JSX memungkinkan pengguna untuk memasukkan ekspresi JavaScript ke dalam HTML menggunakan kurung kurawal. Ini memberikan fleksibilitas tinggi seperti menggunakan variabel atau menjalankan fungsi di dalam elemen JSX. Kemudian ada state and props. State and props ini dua konsep penting di React untuk membuat komponen dinamis. Pertama ada state. State itu adalah objek yang digunakan untuk menyimpan data lokal komponen yang dapat berubah seiring interaksi pengguna. State ini bersifat dinamis. Ketika state berubah, React akan secara otomatis merender ulang UI untuk mencerminkan perubahan tersebut. Fungsi useState digunakan untuk membuat dan mengelola state di dalam komponen fungsional. Sedangkan prop itu adalah singkatan dari properties, adalah data yang dikirimkan ke komponen dari komponen induknya. Prop ini bersifat immutable gitu, artinya prop tidak bisa diubah oleh komponen yang menerimanya. Prop hanya digunakan untuk menampilkan data yang diterima dari komponen induk. Kemudian ada hook di React. Hook itu adalah fitur di React yang dikenalkan untuk memungkinkan pengguna state dan fitur life cycle dalam komponen fungsional. Salah satu hook paling penting adalah useState
yang memungkinkan pengembang untuk menambahkan state lokal ke dalam komponen fungsional. Hook lainnya seperti use effect digunakan untuk menangani efek samping seperti mengambil data dari API untuk mengupdate DOM secara manual, sedangkan use context untuk mengambil nilai dari konteks global. Hook ini membuat kode lebih bersih dan modular, menggantikan kelas komponen yang bersifat keuntungan di React. Yang pertama itu reusable komponen. Komponen yang dapat digunakan kembali menghemat waktu pengembangan dan mengurangi duplikasi kode. Yang kedua itu ada deklaratif. Developer hanya fokus pada apa yang ingin ditampilkan, sedangkan React menangani bagaimana cara merender UI tersebut. Kemudian ada fast rendering. Dengan virtual DOM, React hanya memperbarui bagian UI yang berubah, memastikan rendering cepat. Yang keempat ada ekosistem. React ini memiliki ekosistem yang luas dengan banyak library tambahan seperti Recruiter untuk navigasi dan Redux untuk manajemen state global. Kemudian kita membahas tentang komponen. Nah, jadi pengantar React dan komponen. React itu adalah library JavaScript untuk membangun user interface atau UI yang deklaratif dan komponen based. Aplikasi React ini dibangun dari komponen-komponen yang dapat digunakan kembali. Komponen pada dasarnya adalah fungsi JavaScript yang logika dan tampilan sendiri. Komponen React menggunakan JSX yang memungkinkan penulisan HTML dalam JavaScript. Komponen dapat sekecil elemen HTML seperti tombol atau gambar atau sebesar halaman input yang tergantung pada desain dan fungsinya. Kemudian ada konsep penting dalam React. Yang pertama itu ada state. State itu adalah data lokal di dalam komponen yang bisa dirubah. Ketika state berubah, UI akan merespon secara otomatis dengan render ulang. Kedua itu ada props. Props itu adalah data yang diterima komponen dari komponen induknya. Bersifat immutable, tidak bisa diubah oleh komponen yang menerimanya. Kemudian ada hooks. Hook itu adalah React yang memiliki konsep hook seperti use state untuk mengelola state dan use effect untuk mengelola efek samping seperti memuat data dari API. Hook ini memungkinkan pengguna state dan life cycle dalam komponen fungsional. Kemudian yang keempat itu ada komposisi komponen. Komposisi komponen adalah teknik untuk menggabungkan berbagai komponen kecil menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Ini mempermudah pengelolaan dan membuat kode lebih modular dan reusable. Reusability dan komposisi. Untuk mencapai reusability atau komponen yang dapat digunakan kembali, pengembang harus memecah komponen yang memiliki perilaku serupa menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, komponen tombol yang dapat diatur dengan props berbeda seperti warna atau icon sehingga bisa digunakan di berbagai tempat dalam aplikasi. Komponen harus disusun secara logis dan dipisah antara layout atau konsep, memudahkan dalam memelihara kode dan membuat komponen lebih efisien dan modular. Kemudian ada teknik container komponen. Container komponen memungkinkan komponen untuk menerima isi dinamis melalui children. Ini mengurangi kebutuhan untuk mengirim props secara manual dan meningkatkan modularitas. Dengan container komponen, komponen seperti modul dapat dibuat lebih generik atau reusable, di mana konten di dalam modul bisa diganti sesuai kebutuhan aplikasi. Kemudian ada jenis-jenis komponen di React. Pertama itu ada stateless komponen. Komponen yang tidak memiliki state dan hanya menerima props, digunakan untuk menampilkan data atau UI yang tidak memerlukan perubahan. Kemudian ada stateful komponen. Komponen yang memiliki state dan bisa dirubah-ubah berdasarkan interaksi pengguna atau data dinamis. Kemudian ada structural komponen. Komponen yang berfungsi sebagai wadah atau struktur. Biasanya digunakan untuk komponen lain menjadi satu layout. Terima kasih, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.